Ma'rifatul arif asyaddu min ma'rifatillah. Mengenal sosok waliullah itu lebih sangat sukar daripada mengenali Allahnya. Kita kalau ingin dekat dengan Allah cukup kita rajin ibadah, sering sujud kepada Allah. Kenal Allahnya lebih sangat gampang daripada kenal kekasihnya. Kalau kekasihnya bi anna Allah ta'ala ma'rufun bi adamil musyabaha wa bi bubayatan nati khalqi fi awsafi wa af'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa masalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinarilah hati kami semua dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, selamatkanlah kami semua, jauhkan dari kami mempunyai ilmu yang tidak pernah bermanfaat, mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, mempunyai amal ibadah yang tidak pernah kau terima, dan mempunyai doa yang tidak pernah kau kabulkan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang sudah kami pelajari dan yang akan kami pelajari selalu menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami, keluarga, anak dan istri kami, serta anak keturunan kami. Bermanfaat pula pada seluruh kerabat kami, seluruh tetangga kami, seluruh orang-orang yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang mengikuti media sosial. Ngertikanlah kami semua dan seluruh kerabat dan seluruh anak cucu kami ngerti tentang ilmu agamamu. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Lindungi kami semua ya Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah, ujian, cobaan di saat kami masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya dajjal. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah biniyati liridho ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal musalin jami'a likulin wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in misanamtin jamil malaikatil muqarrabin jami'i hamalatil arsy radhiyallahu anhum salatu wassalamu alaihi wa majma'in jami'atil arba'atil mujtahidin wal qurra wal hufaz mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was sholihin wa sadati sufiyah wa muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal muhadditsin jami' ulil kaun ajma'in wa nahuzu ususan ila ruhi mu'allif hadzal kitab Syekh Ibnu Hajar al Asqalani, Syekh Muhammad Nabi bin Umar al Jawal Bantani wa jami' ulama wa syuhada wal auliya wal anbiya al madhkur asma'um fi hadzal kitab aw khususun Dinnun al Misri radhiyallahu anhu
wa jami masyayikhina Sayyid Sulaiman kaman wa kama ahli kabutarin dan warasan madim kabarutalan wa bidal audu min bin mujahil bin fadil kan warasan bin madhalin wa siraj miladi wa tina saduana kasanan Muhammad al-Baqi bil amal majalil ahman wa abdul jalil Malfuad Nur Hasan wa dhalim Abdul Latif Bangkalan usuli maghfuri mazwaji madurati malimbati majmain wa jami silsilati tariqatihi wa sanati manasabi mila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Sulimu furi mazwaj jatan majmain jami'a baina wa ummatina masyaina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa siqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum waskunhumul jannah warfa' darajatim fil jannah wa itu alaina fauna min barakati masrari manwari mulumi manafatim karamatim fiddin wa dunal akhirah syai'ul lailana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang akan kita baca kitab Nasaihul Ibad halaman 19 paling atas sendiri, makalah yang ke-51. Al-maqalatul hadiyah wal khamsun. Makalah yang ke-51, qala telah berkata Aidun Nun Al-Misri radhiyallahu anhu, siapa Imam Dhinnun yang berkebangsaan Mesir. Nama aslinya beliau sebagaimana kemarin, pertemuan kemarin, adalah Imam Thauban bin Ibrahim atau Imam Al-Faid bin Ibrahim. Beliau anak seorang penjaga pintu gerbang sekolahan, tapi beliau menyibukkan waktunya setiap hari dengan ilmu pengetahuan, dengan waro, meninggalkan yang halal karena takut terjerumus ke dalam jurang yang haram. Dan beliau selalu mewanti-wanti, mewaspadai tingkah laku dan adabnya setiap hari. Dan beliau ahli tirakat, jarang makan, jarang tidur, sampai Dhinnun Al-Misri ini dijuluki nahifan, orang yang kurus. Ta'luhu mirratun, dari saking kurusnya sampai merasakan pahitnya lidah karena kosongnya perut. Beliau wafat di tahun 245 Hijriah. Syekh Imam Dhinnun Al-Misri. Beliau mengatakan, nanti di penghujung akan saya ceritakan sejarah dan karomahnya Syekh atau Dhinnun Al-Misri. Dhinnun ini, nun itu nama ikan paus, ikan hiu. Beliau dijuluki orang yang mempunyai nun, orang yang menguasai ikan laut, ikan hiu, ikan paus yang ada di Laut Merah, terutama yang ada di aliran Sungai Nil. Semua ikan itu ikan yang paling besar takluk kepada beliau. Nurut, enak kalau ahli mancing, beliau enak. Nggak usah pakai umpan pancing, ikan suruh mendekat sendiri langsung diambil. Makanya dijuluki Dhinnun Al-Misri, orang yang mempunyai atau orang yang menguasai ikan. Rajanya ikan di laut disebut ikan nun. Al-arif billah, kata beliau, al-arif billahi ta'ala asirun ay marbutun bihubbihi. Semua orang yang kenal Allah, semua kekasih Allah, semua waliullah, semuanya itu terpenjara, diikat rasa cintanya untuk mencintai Allah. Semua hatinya para wali itu ketika beliau ngelamun, itu pasti diingatkan hatinya oleh Allah. Di SMS langsung ditegur. Semua para wali itu setiap terjerumus dalam jurang kenistaan, dalam jurang kemaksiatan, pasti diingatkan.
Itu beda dengan orang biasa. Kalau orang biasa ya tidak ada remnya. Kalau remnya para nabi itu cakram, makanya tidak ada nabi yang maksiat, silakan maksum. Kalau para wali itu mahfud, dijaga oleh Allah, tapi remnya tidak cakram, masih diingatkan. Tidak sama kayak orang biasa. Itu bedanya orang arif billah dengan orang yang tidak arif billah. Semua orang yang alif billah, kata Nasyid Dhinnun al-Misri, semuanya rasa cintanya hati kepada Allah terpanjara, terikat, langsung terkoneksi secara otomatis karena Allah yang narik. Wa qalbuhu basirun, sedang hatinya para wali itu basir. Apa basirun? Ay muzayyinun li batinihi bil muraqabah, selalu menghiasi batinnya, selalu menghiasi hatinya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Walidhahirihi bil muhasabah, dan dohirnya para wali itu selalu muhasabah, selalu introspeksi diri, selalu bercermin kepada diri. Wa amalu lillah kasir, rata-rata amal ibadahnya para wali kebanyakannya adalah lillah, karena Allah, karena mengharap ridhonya. Makanya kan saya sering mengingatkan, setiap kita ziarah ke makamnya wali atau kita berkunjung ke rumahnya wali yang masih hidup, niati pertama mencari ridho Allah, yang kedua agar mendapatkan syafaat Rasulullah, agar dicintai oleh Rasulullah, karena semua para wali itu yang jelas dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Yang terakhir, niat mengambil barokahnya Allah, niat mengambil ilmunya Allah yang Allah titipkan di wali yang kita ziarahi atau di wali yang kita sowani dalamnya itu. Tapi katanya Habib Zain bin Smith bin Ibrahim, beliau mengatakan berkunjung ke rumah wali yang masih hidup lebih afdal daripada wali yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Kalau kita ziarah ke makam wali, yang jelas kita tidak bisa salaman, hanya ruh kita yang salaman. Tapi kalau berkunjung ke rumah wali yang masih hidup, kita bisa berjabat tangan, jasad kita dengan jasadnya wali nempel, ruh kita dengan ruhnya wali itu juga nyambung. Itu bedanya. Lebih afdolan berkunjung ke rumah wali yang masih hidup daripada ziarah ke kuburannya, ke makamnya. Sama-sama bagus, tapi alangkah lebih bagusnya kalau langsung ketemu, karena bisa salaman, bisa lihat wajahnya. Yang jelas wajahnya para wali, terutama matanya sering dipakai melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Wajahnya Nabi Muhammad, matanya Nabi Muhammad SAW pernah dipakai melihat Allah. Jadi melihat matanya kekasih Allah itu sama kayak melihat Allah, barokahnya nyambung. Salaman dengan orang yang pernah salaman dengan orang yang pernah salaman dengan orang yang pernah salaman dengan sahabat pernah salaman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah bertemu langsung dengan Allah pada perjalanan Isra Mi'raj. Itu sama kayak salaman dengan Nabi Muhammad, sama kayak salaman dengan Allah. Tuh keutamaan kita berjabat tangan dengan kekasih Allah, apalagi yang pernah mimpi atau pernah melihat wajah Rasulullah. Seperti itu. Untuk membedakannya gimana? Ini wali apa bukan? Ini orang biasa apa wali? Kan kita kebingungan. Di sini dikatakan aul auliya ma'rifatul arif asyaddu min ma'rifatillah. Mengenal sosok waliullah itu lebih sangat sukar daripada mengenali Allahnya. Kita kalau ingin dekat dengan Allah, cukup kita rajin ibadah, sering sujud kepada Allah. Kenal Allahnya lebih sangat gampang daripada kenal kekasihnya. Kalau kekasihnya, li'anna Allah ta'ala ma'rufun bi'adamil musyabaha wa bibubayatanati khalqi fi awsafi wa af'ali. Kalau Allah kita kenal dengan cara yang jelas Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah selalu berbeda di dalam semua sifatnya Allah dan perbuatannya Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Apa yang ada di dalam diri kita itu tidak sama dengan Allah. Baru kita kenal Allah.
Tapi kalau mengenal waliullah wal arif billah yakul wa yashrab wa yadhak wa yanam maithlak. Kalau walinya Allah, mereka makan sama seperti kita makan, mereka minum sama seperti kita minum, mereka juga bercanda, tertawa sama seperti kita tertawa, mereka juga ngantuk, tidur sama seperti kamu juga tidur dan ngantuk. Makanya sulit dipahami, ini wali Allah apa bukan? Li'annahu basyarun, karena wali juga manusia sama seperti kamu. Tapi faman nawwarahullah syahidas sirra alladzi fi, barang siapa yang hatinya sudah dikasih nurnya Allah, maka dia akan bisa membedakan mana wali mana bukan. Makanya ada pepatah layak riful waliya ilal waliyu, tidak ada satupun yang mengenal wali ini wali apa bukan kecuali sesama walinya. Biasanya yang kayak gitu wali yang ada di atasnya, makomnya, kedudukannya. Hanya makomnya wali kan ada makom kutub, ada makom aktob, ada kutbul ghos, ada kutbul aktob, ada autad, ada anjab atau nujaba, ada nukoba, nakib, ada yang terakhir abdal. Sesudahnya abdal wali-wali yang kelas teri, itu wali-wali yang berpangkat tinggi itu kayak gitu. Makanya Syekh Jalaluddin Asyuti menjelaskan dalam kitab Al-Khobaruddal ala wujudil kutbi wal autad wan nujaba wal abdal, itu nerangkan tentang makom-makomnya para wali, karangan Syekh Jalaluddin Asyuti. Rajanya wali, presidennya wali namanya kutbul ghos, wakil presidennya itu kutbul aktob. Orang nyampe ke makom abdal itu saja sangat sulit. Syaratnya ada 3. Tidak, perutnya sering lapar, tidak mau makan kalau perutnya tidak lapar, tidak mau tidur kalau matanya tidak ngantuk, tidak mau berbicara kalau tidak ada perlunya, sering diam. Jadi rata-rata wali, orang yang jadi wali abdal itu jarang makan, jarang tidur, jarang ngomong, kecuali seperlunya. Kita kayaknya jauh sampai ke sana ya, jauh. Nyampe ke makom abdal saja, abdal ini di bawahnya autad, autad ini di bawahnya aktob, kutub. Nyampe ke abdal saja susah. Syarat yang keempat, yang terakhir, orang yang nyampe abdal itu harus sering uzlah, menjauh dari keramaian manusia, sering kholwat, berpacaran dengan Allah, nyendiri, sering nyepi. Susah nyampe ke sana. Lagi ini ngantuan. Wal abdal itu tidak tahu turun bengi. Orang yang jadi wali abdal itu dia jarang makan. Orang yang jarang makan itu akan jarang tidur karena perutnya lapar, makanya. Orang yang jarang tidur, yang jarang sering zikir kepada Allah, jarang ngomong, jarang berbicara kecuali dalam ranah ilmu, menerangkan ilmu atau zikir, baca sholawat, baca Quran. Yang jelas bisa tiga-tiga yang tercapai kalau khalwat, kalau menyendiri, sering menyendiri, nggak sering kumpul dengan manusia. Wala nadhara ilal basyariyah fantafa'a bihi. Orang yang hatinya disinari oleh Allah, dikasih nur oleh Allah, akan bisa menyaksikan sir rahasia yang dimiliki oleh kekasihnya. Dan orang tersebut tidak akan memandang wali itu dari sisi basyariyahnya, dari sisi sifat manusiawinya. Sehingga orang yang hatinya bercahaya fantafa'a bihi, tetap ngambil kemanfaatan dengan punya teman wali atau punya guru wali. Walihada, oleh karena itu, lam tantafi Quraisyun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu yatimu Abi Thalib li'annahum syahidul basyariyah tafaqat wa lam yashhadul khususiyah. Oleh karena itu orang kafir Quraisy banyak yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi Muhammad mengaku jadi Nabi. Karena apa? Orang kafir Quraisy hanya menganggap Nabi adalah anak yatimnya Abi Thalib. Dia makan sama seperti kita makan. Masa Muhammad itu Nabi? Dia juga tidur sama seperti kita tidur. Oh, Nabi bukan manusia kok.
Nabi itu bukan malaikat tapi manusia yang ngantuk. Rata-rata orang kafir Quraisy melihat Nabi dari sifat manusiawinya, tidak melihat sifat khususiyahnya, sifat istimewahnya. Subhanalladzi satara sirrul khususiyah biduhuril basariyah. Maha suci Allah yang bisa menyembunyikan sifat walinya, sifat khususiyah walinya, dengan menampakkan sifat basariyahnya, sifat manusiawinya. Kadang banyak wali Allah itu ketika dia ketahuan mulai orang yang ada di dekatnya mulai yakin, mantap, oh, wali kayaknya ini, teman saya ini wali ini. Nah, karena dia melakukan sesuatu yang sekiranya orang ini suudzon kepada dia, biar tidak diduga wali. Karena semua walinya Allah rata-rata tidak mau dikatakan wali, dan dirinya pun tidak akan pernah merasa dirinya wali, ngaku-ngaku dirinya wali, aku ini wali. Nah, mungkin seperti itu. Semua wali itu tidak ada yang ngaku dirinya wali. Orang yang ngaku dirinya wali ya bukan wali berarti. Karena apa? Malu kepada Allah. Ketika melihat dosa-dosanya yang sudah diampuni oleh Allah, malu. Hanya disembunyikan walinya Allah. Ada tiga model wali. Man ya'rifu nafsahu anna waliyun wa ya'rifun nas. Orang yang sudah tahu dirinya sudah jadi wali dan semua orang juga tahu beliau itu wali. Itu yang pertama. Yang kedua, man ya'rifun nas wa la ya'rifun nafsah. Banyak orang yang bilang bahwasanya beliau ini waliullah, tapi beliaunya sendiri tidak pernah merasa dirinya jadi wali karena memang tidak dikasih tahu oleh Allah. Jadi semua orang yang selain beliau dikasih tahu, entah melalui mimpi, entah langsung dimasukkan ke dalam hatinya cahayanya Allah, sehingga orang mantap, oh ini kekasih Allah ini. Sementara yang diduga kekasih itu tidak pernah merasa dirinya jadi waliullah, karena beliau merasa banyak dosanya. Nah, mungkin saya wali, kata orang-orang saya wali. Ada yang wali model kayak gitu, padahal sudah dilantik jadi wali tapi tidak pernah dikasih tahu sama Allah, tapi orang lain yang selain beliau dikasih tahu. Itu model kedua. Model ketiga, man la ya'rifu nafsahu anna waliyun wa la ya'rifun nas. Orang yang tidak tahu bahwasanya dirinya adalah waliullah dan orang lain pun juga tidak tahu, tidak dikasih tahu oleh Allah. Ada yang wali model kayak gitu, dirinya sendiri aja tidak pernah merasa jadi wali, orang lain pun tidak pernah menganggap beliau pun wali. Wali yang model kayak gini bahaya. Kalau sampai disakiti, Allah yang marah. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Allah yang tidak terima. Jadi bukan walinya itu mualati, tapi kekasihnya wali itu yang tidak terima, yaitu Allah. Ketika kekasihnya disakiti. Adanya wali yang masyhur, wali yang terkenal, hikmahnya apa? Biar kita selalu introspeksi diri, selalu mawas diri. Dengan melihat orang itu, hati kita langsung ingat Allah. Itu tanda-tandanya wali yang masyhur. Man alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang ketika dipandang wajahnya langsung menggetarkan hatinya, orang yang memandang menggetarkan hatinya, mengingatkan hatinya kepada Allah. Itu tanda-tandanya. Saya lihat wajahnya orang itu, setiap saya lihat atau setiap saya ketemu, langsung hati saya tiba-tiba zikir, ingat Allah, nyebut Allah, baca istighfar. Kehadiran orang itu mengingatkan istighfarnya kita. Ini berarti orang yang punya derajat di sisi Allah. Sering kumpul dengan orang itu, hati saya sering ingat Allah. Itu wali-wali yang masyhur, yang terkenal. Tapi adanya wali yang mastur, yang reputasinya ditutup oleh Allah, jati dirinya disembunyikan oleh Allah. Itu hikmahnya apa? Hikmahnya biar kita selalu husnudzon, berprasangka baik kepada siapapun orang kita jumpai. Potongannya pengamen, ternyata wali. Potongannya preman, ternyata kekasih Allah, tidak diketahui. Itu hikmahnya. Jadi tidak semua wali dibikin terkenal, tapi jumlahnya wali ini di sini dijelaskan. Anil Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus, inna adadal auliya fi kulli zaman la yanqusuna an adadil anbiya. Sesungguhnya
jumlahnya para wali yang masih hidup di seantero dunia itu tidak pernah kurang dari hitungannya para nabi. Para nabi yang pernah Allah utus jumlahnya 124.000. Para wali setiap zamannya pun yang masih hidup juga 124.000. Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa waliyin. Kalamul Habib Alwi bin Syihab. Itu banyak. Kita lanjut. Sudah 24 menit. Nah, terasa. Ada yang baterainya mau habis. Masih full Nul baterainya? Nggak lebet ya. Baik, kita teruskan sebentar dikit. Qala Dhinnun al-Misri al-arif billah wafiyun. Orang yang kenal Allah selalu menepati janjinya Allah. Maksudnya menepati janjinya Allah bi an adda awamir Allah. Selalu kepikiran, selalu tersibukkan menjalankan perintah Allah. Wa qalbu dzakiyun. Hatinya cerdas, hatinya cepat merespon panggilan Allah. Wa amaluhu lillah zakiyun. Amalnya selalu bersih, murni, jernih setiap waktunya karena mengharap ridhonya Allah. Tidak kecampuran penyakit-penyakitnya hati kayak ria, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji dan lain sebagainya. Tidak sombong, tawadu. Semua wali Allah itu tawadu, sombong. Rata-rata orang yang diangkat derajatnya jadi wali itu satu, hatinya itu tawadu, tidak sombong. Sehebat apapun dia beribadah, dia tidak bangga dengan ibadahnya. Selalu sedih, dia selalu memikirkan dosa-dosanya yang lalu. Dosa-dosa saya bandingkan dengan ibadah saya, tidak ada apa-apanya. Selalu seperti itu semua walinya Allah ya. Yang nomor dua, tidak gampang meremehkan orang lain. Kayak jadi guru, muridnya dijadikan wali misalnya. Tetap menghormati muridnya ini, tidak sombong. Jadi orang tua anaknya dijadikan wali, bapaknya tidak semisal. Dia selalu menghormati anaknya, memuliakan anaknya karena derajatnya lebih tinggi dari orang tuanya. Ada yang kayak gitu. Yang bangga punya anak wali itu siapa? Orang tuanya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu bisa terkenal di seluruh dunia, tapi orang tuanya tidak ada yang tahu. Kita kan tidak ada yang tahu bapaknya Syekh Abdul Qadir itu siapa. Tapi kirim Fatihah kepada anaknya dah. Berarti yang sukses siapa? Yang membuat Syekh Abdul Qadir siapa? Ya orang tuanya. Berarti doanya orang tuanya hebat. Yang punya anak Yai Abdul Hamid siapa? Kan bapaknya. Bapaknya tidak terkenal, anaknya dibikin terkenal karomah walinya. Yang hebat ya tetap bapaknya, meskipun abahnya semisal tidak jadi wali, anaknya jadi wali. Berarti orang tua yang sukses memproduksi. Sudah bapaknya gagal produksi ya anaknya juga gagal. Jadinya seperti siapa? Ngantuk dah. Junet. Kalau serius tak ngantuk. Di sini diceritakan kadung bahas daud-daudnya Sayyidinun al-Misri. Sayyidinun al-Misri ini mata Dhunnun sanata 245 Hijriah wa dufina bil Qarafa fi Mesir. Beliau dimakamkan di kuburan namanya Al-Qarafah. Makbarah Mesir itu ada kuburan umum namanya Al-Qarafah. Biqurbi qabri Uqbah bin Amir al-Juhani wakila bal huwa wa Uqbah wa Amr bin As fi qabrin wahid. Banyak mengatakan makamnya Syekh Dhinnun al-Misri ini dekat dengan kuburannya sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir al-Juhani dan sahabat Amr bin al-As. Amr bin al-As ini termasuk gubernur Mesir di era Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat Nabi ada yang wafat di Mesir, makamnya dekat dengan makamnya Sayyidinun al-Misri. Ada yang berpendapat tiga orang ini, Sayyidinun al-Misri, sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani dan sahabat Amr bin al-As, ini satu kuburan, satu makam. Ada yang berpendapat seperti itu. Di Mesir itu ada masjid namanya Masjid Amr bin al-As karena beliau jadi gubernurnya, pemerintahnya. Demikian pula Sayyidinun al-Misri ini diriwayatkan beliau ini pejabat.
dekat dengan pemerintahan. Ada ulama jadi pejabat bukan di era Gus Dur toh. Jangan dikira Gus Dur itu tidak mengikuti salaf-salafnya. Ada dulu waliullah yang bernama Sayyidinun Al-Misri itu juga jadi presiden di Mesir, jadi raja di Mesir, jadi gubernur. Di sini sampai diceritakan gini, suatu saat diceritakan oleh Imam Hamzah bin Yusuf Abul Hasan Ismail bin Amr Kamil bin Misr. Beliau bercerita, Ra'aitu Dhannun wa qotala isnani. Ada dua orang yang berantem di era kekhalifahan atau di era kepemimpinan Sayyidinun Al-Misri. Karena beliau seorang ahli hikmahnya, orang yang memutuskan sebuah masalah, jadi bupatinya lah. Ahaduma min awliya'i sultan wal akhar minar ra'iyah. Pria yang pertama yang berantem itu termasuk anaknya raja, termasuk anaknya pejabat lah. Sedang pria yang kedua yang diajak berantem itu rakyat jelata, rakyat biasa. Fa'adalladzi minar ra'iyah alal jundi fakasara saniyatahu. Akhirnya yang rakyat jelata tadi wadul matur laporan ke polisi zaman itu karena sudah dihajar oleh anak pejabat. Ketika lapor karena yang diajak berantem anaknya wali kota, anaknya bupati, akhirnya tambah dihajar yang laporan ini sampai giginya ini rontok, giginya lepas dari mulutnya. Sama polisinya tambah dihajar. Kamu kok berani berantem sama anaknya presiden? Tambah dihajar. Fata'allaqal jundi bihi, akhirnya yang giginya brodol ini rakyat jelata di bawah sama polisinya, malah mau dipenjarakan. Yang menjadi Dewan Syuro yang memberikan keputusan itu yang bisa menyelesaikan masalah tentang kepolisian adalah Sayyidinun Al-Misri. Baini wa bainakal amir, katanya rakyat jelata, wahai polisi, kamu jangan main hakim sendiri, jangan main polisi mentang-mentang kamu jadi polisi semena-mena. Yang salah anaknya pejabat itu bukan saya. Kita kan mempunyai amir, mempunyai pimpinan. Kenapa kok kita tidak laporan ke pimpinan kita, Bapak Wali Kota kita? Oh iya, wali kotanya pada saat itu adalah Sayyidinun Al-Misri. Akhirnya mereka berdua ini datang ke rumahnya Sayyidinun Al-Misri. Faqala lahum nas is'adu ila syekh. Ayo naik, masuk semua ke rumahnya syekh. Fasu'adu ilaihi fa'arafu bima jara. Akhirnya semua orang bercerita tentang masalah yang dihadapi rakyat jelata dengan anak pejabat. Itu cerita kepada Sayyidinun Al-Misri. Setelah itu fa'akhadha saniyata wa ballaha birikihi. Mana gigi-gigi kamu yang rontok tadi? Diberikan kepada Sayyidinun Al-Misri. Setelah ada di telapak tangannya, gigi-giginya laki-laki yang sudah brodol dihajar sama polisi tadi itu langsung dibasahi dengan ludah beliau, diludahi. Setelah diludahi, waraddahu ila famir rajul fil maudhi alladhi kanat fihi. Ini gigi yang sebelah mana? Dipasang sama Sayyidinun. Sebelah gini, kanan, kiri, bawah, atas, dipasang. Setelah dipasang, faharroka safatai, Sayyidinun Al-Misri menggerak-gerakkan kedua bibirnya, qomat kamit gitu. Setelah qomat kamit, beliau entah yang dibaca apa, fata'allaqtu biidznillah, beliau, saya koneksikan, saya ta'alluqkan hatiku dengan izin Allah. Fabakiyar rajul yufattish fah falam yajid al asnan illa sawa. Akhirnya pria yang giginya brodol tadi setelah menutup mulut kemudian dibuka lagi, diperiksa mulutnya, giginya terpasang kembali. Mulai sejak itu permasalahannya selesai. Yang anaknya pejabat itu ngaku dirinya bersalah, suruh minta maaf. Itu diantara karomahnya Sayyidinun Al-Misri, gigi brodol bisa dipasang. Ada lagi cerita, masih kuat? Masih kuat, Nun? Kalau masih kuat saya ceritai lagi sejarahnya Sayyidinun Al-Misri.
Beliau juga pernah naik perahu. Yang kedua, cerita yang kedua saya singkat aja. Naik perahu bersama orang-orang, perahunya agak besar ya. Fasurqa minhu dirratun. Namanya perahunya pedagang ya. Yang jelas mereka habis ngambil mutiara-mutiara yang terpendam di dalam dasar laut. Setelah diangkat ke atas, di antara mutiara ini ada yang hilang. Banyak yang hilang. Akhirnya fatahamu biasyaban. Semua orang yang ada di kapal itu curiga kepada seorang pemuda. Bahkan pemuda itu mau dihajar. Kelihatan Sayyidinun al-Misri akhirnya didatangi. Ada apa ini? Kok berisik? Ada apa yang rame-rame ini? Da'uni atarafaku bih. Tinggalkan saya. Akan saya interogasi anak ini. Sudah, jangan langsung diajar. Tanyakan dulu. Takut dia tidak bersalah. La'allahu yukhrijua. Barangkali dia mau mengakui dan mengeluarkan intan permata atau mutiara yang dia curi. Fa akhraja ra'sahu min tahti kisaihi. Semenjak mendengar ucapan Sayyidinun al-Misri, akhirnya pemuda yang dituduh mencuri mutiara tadi mengeluarkan kepalanya dari bawah selimut yang menutupi kepalanya. Fatahaddastu ma'u fi dzalikal ma'na wa talattaftu bihi. Akhirnya Sayyidinun al-Misri berbincang-bincang dengan pemuda tersebut. Pemuda tersebut setelah berbincang-bincang dengan Sayyidinun al-Misri diajari, kamu doa kepada Allah ya. Cara doanya seperti ini. Saya ingin menyelamatkan kamu dari tuduhan orang-orang itu. Akhirnya itu pria setelah dikasih resep, dikasih saran sama Sayyidinun al-Misri, dia langsung farofa'a asyab roksau ila sama. Pemuda yang dituduh mencuri intan permata atau mutiara di kapal tadi mengangkat kepalanya ke atas langit. Sesudah itu pemuda itu berdoa, disaksikan orang banyak. Aqsamtu alaika ya Rabb, aku bersumpah kepadamu wahai Tuhanku, la tadau ahadan minal hitan illa wa ya'ti binahwi hadha. Janganlah kau panggil salah satu dari ikan-ikan kecuali mereka semua ikan-ikan tersebut membawa intan permata yang hilang. Ini doa ini diajari oleh Sayyidinun al-Misri. Karena itu karomahnya Sayyidinun al-Misri ini, ikan-ikan itu nurut kalau disuruh. Qala, setelah itu faraitu hitanan kasiratan ala wajhil bahri. Semua ikan yang ada di dasar laut semuanya naik ke wajhil bahri, ke persada lautnya, keluar ke atas laut. Wa fi fami kulli wahidin minha jauharatun. Masing-masing dari mulutnya ikan yang naik ke atas kan, ikannya gini. Kayak mulutnya Hamdan. Mulai tadi saya ditakut-takut ya. Jadi ikannya gini-gini ya. Itu semua yang ada di mulut ikan ini intan-intan yang mutiara-mutiara yang hilang tadi. Jadi semua orang mengambil mutiara yang hilang tadi dari mulutnya ikan. Mulai sejak itu, karena sering mengalami kejadian demikian, akhirnya beliau Syekh Sauban bin Ibrahim dijuluki Sayyidinun, orang yang menguasai ikan-ikan di laut. Ini kitab yang saya baca, kitab Jami'u Karomatil Aulia, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, juz 1. Paling terakhir sendiri bahas ceritanya Sayyidinun al-Misri. Saya punya kitab ini 2 juz. Di dalam kitab ini menceritakan sejarahnya semua wali Allah di seluruh dunia. Mulai abjad A sampai mulai alif sampai sampai iya. Tuh. Kalau Sayyidinun cari di huruf sa ketemu. Masih kuat? Masih kuat ya. Kisah yang ketiga dari Sayyidinun al-Misri. Sayyidinun al-Misri ini pernah beliau haji, pernah beliau umroh. Ra'aitu syaban indal Ka'bah yuksirul ruku'a was sujudah. Aku bertemu dengan seorang pemuda yang memperbanyak rukuk dan sujudnya di sekitar Ka'bah. Sholat tidak berhenti-berhenti sambil menangis, baca istighfar, memohon ampunan atas semua dosanya.
Habis sholat 2 rakaat berdiri lagi. Habis sholat 2 rakaat berdiri lagi. Tidak berhenti-berhenti sambil nangis mikiri dosa-dosanya. Melihat pria itu tidak berhenti-berhenti sholat, memperlama rukuk dan sujudnya, akhirnya dihampiri sama Sayyidinun Al-Misri, disindir seperti ini. Sindirannya gini, antadirul idna min rabbil bin insiraf. Aku minta izin dulu kepada Allah Tuhanku agar kamu dikabulkan doanya, agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah, biar kamu cepat pulang. Nggak nangis terus di sini ganggu orang tawaf. Fasakotot alaihi rok'atun fiha minal azizil ghafur ila abdi sodik insarif maghfuran laka. Kamu tunggu, kamu jangan sholat dulu, sudah diam di sini, saya doa dulu. Setelah Sayyidinun Al-Misri doa melihat ke langit, tiba-tiba ada surat turun dari langit jatuh ke situ. Itu buka suratnya, dibuka sama pemuda tersebut. Isinya gini, isi suratnya, minal azizil ghafur ila abdi sodik. Surat ini dari Tuhan yang maha mulia, yang maha mengampuni dosa-dosanya hambaku yang jujur. Insarif, pulanglah kamu, maghfuran laka, dosa-dosamu sudah terampuni. Sampai segitunya karomanya Sayyidinun Al-Misri, minta surat ke langit. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya beliau, meskipun barokahnya cuma 1% itu luar biasa ya. Kalau mau nyampe ke Sayyidinun Al-Misri, tirakat nggak turunnya nggak sanggup, tirakat nggak makannya nggak sanggup. Dapat barokahnya sepercik saja dikasihkan ke kita sudah luar biasa. Sayyidinun Al-Misri. Cerita yang ke empat ya. Sayyidinun Al-Misri ini, Sayyidinun Al-Misri ini pernah beliau junub, pernah beliau tidur di rumahnya, tapi setelah beliau perjalanan menuju kota Faron, bahwa junubun, kecapean di jalan, beliau akhirnya tertidur dan mimpi basah junub. Wajah ila satinail bimisir, karena beliau junub, beliau datang ke pinggir sungai Nil yang ada di Mesir. Panazalal ma'al yatasila, beliau turun untuk mandi hadas besar. Faro'a wa huwa fil ma' mithlama yaron naim ka'annahu bi Baghdad. Ketika beliau di sungai, tiba-tiba beliau tertidur, bermimpi seolah-olah beliau ada di kota Baghdad, Irak, padahal sungai Nil ada di Mesir, negara Mesir. Ketika di pinggiran sungai tersebut, tiba-tiba beliau tertidur, ya kayak Inun aja ya. Tidur dimanapun berada, sak waya-waya, sak panggon-panggon. Sayyidinun Al-Misri ini kemudian tertidur seketika, mimpi seolah-olah beliau ada di negara Baghdad, Irak, di negaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qad tazawwaja, dalam mimpinya beliau menikah dengan seorang wanita. Wa qama ma'al mar'a sitta sinina, berumah tangga selama 6 tahun dengan wanita yang dinikahi dalam mimpi tersebut. Wa auladaha auladan, bahkan mempunyai beberapa anak dalam mimpinya. Tsumma radda ila nafsi wa huwa fil ma', setelah beliau bangun tidur, beliau meneruskan mandi atas besarnya, ya. Junub lagi ini, mandi atas besar. Wa kharaja, beliau keluar dari sungai Nil, wala bisa sauba wa akhadha khubza minal faron, hanya beliau pakai pakaiannya, pulang. Wajah ila bait, pulang ke rumah. Wa akhbaru ahlau bima absarahu, sesampai beliau di rumah beliau sendiri, beliau cerita kepada keluarganya, saya tadi nyampe di sungai ini, tiba-tiba ngantuk tidur, terus saya mimpi seperti ini dalam tidur saya. Cerita, singkat cerita seperti itu kepada keluarga. Faba'da asyhurin, sesudah kejadian itu beberapa bulan selanjutnya, sesudah beliau mimpi tertidur di sungai Nil tadi,
Ja'at tilkal mar'ah allati ra'a annahu tazawwaja fi tilkal waqi'ah tas'alu an dahrihi. Beberapa bulan berikutnya datanglah seorang wanita yang menanyakan tempat tinggal Sayyidinun al-Misri. Yang wanita tersebut persis dan sama dengan wanita yang ada di mimpi beliau yang sudah dinikahi dalam mimpi dan mempunyai banyak anak. Wanita ini bertanya rumahnya, mana rumahnya Dhinnun al-Misri? Sauban bin Ibrahim. Mana rumahnya Umam? Kenapa Mbak? Dia tidak bertanggung jawab jadi suami saya dihamili. Falamma ra'aha, ketika Sayyidinun al-Misri melihat wanita tersebut, kok falamma ra'aha, ketika Sayyidinun al-Misri melihat wanita tersebut, arafaha wa arafal aulad. Bahkan Sayyidinun al-Misri, kok aneh mimpi saya ini. Wanita ini yang ada di dalam mimpiku. Dan anak-anak ini pun juga anak-anakku dalam mimpi itu. Jadi bawa anak, bukan datang sendiri. Wakilalaha mata tazawwajaki. Akhirnya wanita tersebut ditanyai sama keluarganya Sayyidinun al-Misri. Hei perempuan, kapan beliau Syekh Umam menikahi kamu? Sayyidinun al-Misri menikahi kamu? Kapan? Tidak pernah ada acara pesta nikah kok. Qalat, wanita tersebut, wanita Baghdad itu bilang, mundu siti sinina, sejak 6 tahun yang lalu beliau menikahi saya. Sesuai di mimpinya, 6 tahun menikahnya memang. Wa haula auladuhu minni, ini anak-anak saya dari dia. Ya saya bawa semua. 6 anak, 6 tahun mah. Fa kharaja fil hissi ma waqa'a fil khayal. Apa yang terjadi dalam khayal, apa yang terjadi dalam ilusi yang beliau alami, Sayyidina al-Misri, ini terjadi dalam kehidupan realita dan fakta. Ini diantara karamah Sayyidina al-Misri. Makanya Ibnu Arabi mengomentari, wa hadhi minal masaili dhinnun alladhi tahayyalahal uqul. Masalah-masalah yang dialami Dhinnun al-Misri ini sangat membingungkan akal pikiran manusia. Tapi diingat, walillah qawiyun fil alam khalaqaha mukhtalifatal ahkam fi ikhtilafi hukmil akli fil amah. Ketahuilah Allah mempunyai hukum tersendiri di dalam alam semesta ini yang berbeda-beda. Kadang Allah membuat syariat tidak sama seperti hakikatnya, tidak bisa dirasional, tidak bisa diakal-akal. Ini terjadi nyata ini masalahnya. Nabi Adam aja terlahir tanpa bapak ibu kok. Nabi Isa terlahir tanpa bapak kok. Yang kelasnya Nabi kejauhan, kelasnya wali aja bisa seperti itu. Sayyidinun al-Misri bisa menikah dalam mimpi, punya anak dalam mimpi, ternyata datang beneran istrinya. Ini secara akal kan tidak masuk akal. Tapi terbukti, dan Sayyidinun al-Misri mengakui, ini wanita yang ada di dalam mimpiku, dan ini anak-anakku yang ada di dalam mimpiku. Langsung nyata, subhanallah. Makanya di dalam kitab ini dijelaskan, kita semua wajib husnudzon kepada semua para wali Allah. Al-qurbu minal wali yang bagi adab wa husnudzon kamil. Kita dekat dengan wali-walinya Allah, itu wajib husnudzon, wajib menjaga etika. In syahidtal khususiyah wa tawital basyariyah. Ketika engkau menyaksikan kelebihan beliau dan engkau melipat manusiawinya, wa ta'addabta ma'ahu, engkau bisa beradab dengan kekasih Allah tersebut. Intafa'ta bihi, maka engkau bisa ngambil manfaat. Wa sa'idta bihi, engkau bisa jadi orang beruntung dunia sampai akhirat. Wa ila, jika sebaliknya, fal ashqiya min Quraisyin qalu fi haqqil Habib sallallahu alaihi wasallam wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Jika tidak bisa beradab, maka celakalah
orang-orang yang suul adab kepada wali sama persis dan tidak jauh beda dengan orang kafir Quraisy yang meremehkan Nabi Muhammad SAW. Mereka banyak bilang, malihadar rasul yakulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Tidaklah utusan yang dianggap rasul itu Muhammad yang dianggap rasul, dia makan sama seperti kita makan. Dia juga jualan di pasar sama seperti kita dagang di pasar. Karena mereka melihat sosok Nabi, dilihat sifat manusiawinya. Nabi juga berdagang, Nabi juga makan. Tidak lihat sifat khususiyah, sifat istimewanya di hadapan Allah. Laisal hirman alla turzaqqa mujalasata sholihin, walakinnal hirman kulla hirman an turzaqqa sholihin, tsumma la turzaqal adab ma'ahum. Bukanlah termasuk orang yang rugi adalah orang yang tidak diberi rizki bisa kumpul dengan orang soleh, tapi orang yang sangat rugi adalah ketika dia dikasih rizki punya teman soleh, punya guru wali, tapi dia tidak punya rizki bisa beradab dengan kekasih Allah tersebut. Naudzubillah min dzalik. Inna husnadzon minat thalib katsaman lil madad minal akabir. Jadi husnudzon kepada para wali merupakan harga terbesar. Jadi jangan sampai kita suudzon. Saya sendiri aja, saya punya guru, saya melihat guru saya itu tidak sholat, lihat guru saya tidak jumatan, tapi kita kan wajib husnudzon. Barangkali bukan beliau. Ini yang hidup, yang wafat itu ada, saya sebutkan yang wafat. Ki Ahmad Nawawi Abdul Jalil, guru saya. Beliau kalau sholat ngimami, setelah rakaat kedua ya, setelah rakaat pertama selesai, itu sholatnya tolak-tolak ke belakang, makmum-makmumnya itu dilihat. Jadi gini, ketika ngimami sholatnya, kalau secara logika akal ya batal sholatnya secara fikih. Noleh bukan wajahnya dong, badannya gini dilihat makmum shot terdepan, shot kedua, ketiga, merinding seperti itu. Saya pernah tanya kepada salah seorang yang pernah jadi makmum kepada kiai. Kemarin kamu makmum sama kiai? Iya, di mana? Di sini. Tapi merinding saya lihatnya. Saya ada di shop pas di belakang kiai. Kiai itu habis rakaat pertama langsung tolak-tolak gini. Dilihat makmum itu. Pas berdiri ya, habis baca surat-suratan, habis baca Fatihah. Aneh ya. Kayak gitu. Nak nutut nang akal. Tapi banyak teman-teman saya yang bekasnya kiai ini ya, bekasnya kiai sholat, semisal di masjid atau di mana. Setelah itu kiai pergi, lalu tempatnya kiai ini tempati sholat. Banyak yang tertidur di tempat bekas sholatnya kiai ini, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Banyak teman-teman saya sendiri itu banyak menyaksikan karomahnya beliau. Jadi kalau dilihat secara logika, secara fikih pun ya batal. Makanya kita tetap wajib husnudzon kepada semua kekasih Allah. Meskipun zahirnya beliau melanggar syariat, tidak sholat fardu, kayak berzina, kayak mabuk, semisal, wajib husnudzon. Barangkali bukan beliau, barangkali sukmanya atau apanya. Namanya karomah itu tidak bisa diakal-akal. Makanya orang yang diberi karomah wajib disimpan, tidak boleh dipertontonkan. Ketika dia ngasih saran kepada seseorang, nadanya harus isyarah. Isyarah cerita, atau isyarah ngasih amalan, atau isyarah menceritakan tentang orang lain, padahal orangnya di depannya ini yang disindir maksudnya. Kayak gitu, itu namanya isyarah. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya para wali Allah. Kita semua dan seluruh keturunan kita dan seluruh kerabat dan sahabat kita dijadikan orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah SAW, selalu membahagiakan hatinya, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana masalafus sholih wa ala kulli niyati jami' masyaykhina wa jami' awliyaina al-hadirin fi hadal majlis, khususan Sayyidin Nun al-Misri bijai Nabil Mustafa al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.